semuanya? Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kami, izinkanlah kami memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Prilly Dorcelia Pertivole. Saya perwakilan dari kelompok 13 sebagai moderator dan saya bersama teman-teman saya. Saya Sepenuh dari kelompok 2. Saya Marsandari dari kelompok 2. Saya Zora Strategi dari kelompok 2. Baik, kami akan masuk ke dalam pembahasan materi. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, materi yang kita bawakan pada saat ini yaitu tentang rekonsiliasi fiskal. Yang pertama, pengertian rekonsiliasi fiskal. Nah, rekonsiliasi fiskal pada hakikatnya adalah proses untuk mendapatkan angka laba fiskal atau laba kena pajak dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap laba komersial atau laba rugi. Nah, proses rekonsiliasi fiskal ini umumnya dilakukan oleh wajib pajak yang berbentuk perusahaan. Jadi pada intinya tuh rekonsiliasi fiskal adalah suatu proses penyesuaian antara laba komersial atau laba akuntansi dengan laba perpajakan atau laba fiskal. Jadi jika ada perbedaan antara laba dari kedua laba tersebut akan dilakukan koreksi fiskal. Nah, rekonsiliasi fiskal dilakukan terhadap pos-pos biaya dan juga pos-pos penghasilan dalam laporan keuangan. Nah, pos-pos biaya tersebut yaitu antara lain yang pertama rekonsiliasi terhadap penghasilan yang dikenakan PPh final. Yang kedua, rekonsiliasi terhadap penghasilan yang bukan merupakan pajak. Yang ketiga, wajib pajak mengeluarkan biaya-biaya yang sebenarnya tidak boleh menjadi pengurang penghasilan bruto. Yang keempat, wajib pajak menggunakan metode pencatatan yang berbeda dengan ketentuan pajak. Dan yang kelima, wajib pajak mengeluarkan biaya-biaya yang dikeluarkan bersama-sama untuk mendapatkan pendapatan yang telah dikenakan PPh final atau pendapatan yang bukan objek pajak serta pendapatan yang dikenakan PPh non final. Nah, tadi dijelaskan rekonsiliasi yang dilakukan akan menghasilkan koreksi fiskal. Nah, koreksi fiskal sendiri adalah koreksi perhitungan pajak. Koreksi perhitungan pajak yang diakibatkan oleh adanya perbedaan pengakuan metode, manfaat, dan umur dalam menghitung laba secara komersial atau dengan secara fiskal. Jadi koreksi fiskal itu cuma bisa dilakukan ketika ada terjadinya perbedaan. Jika tidak ada perbedaan, koreksi fiskal tidak perlu dilakukan. Nah, itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Maka sebelum menghitung pajak penghasilan yang terutang, terlebih dahulu laba atau rugi komersial tersebut harus dilakukan koreksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Nah, laporan komersial disusun berdasarkan sistem keuangan akuntansi dengan laporan keuangan secara fiskal. Sebuah laporan keuangan perusahaan bisa menjadi dasar atau prediksi langkah yang harus dilakukan sebuah perusahaan ke depan seperti apa. Nah, untuk lebih rincinya tujuan dari melakukan rekonsiliasi fiskal itu yang pertama itu merupakan untuk pengecekan draft pajak. Nah, koreksi fiskal penting dilakukan setelah laporan keuangan pengecekan uang ini dilakukan sebelum diangsur ke Direktorat Jenderal Pajak. Materi berikutnya disampaikan oleh teman saya. Materi yang berikut adalah jenis-jenis koreksi fiskal. Jenis koreksi fiskal di sini merupakan jenis-jenis perbedaan antara akuntansi komersial dengan ketentuan fiskal Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Secara umum terdapat dua perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan perpajakan atau fiskal yang menyebabkan terjadinya koreksi fiskal, yaitu yang pertama adalah beda tetap. Beda tetap ini merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-Undang PPh yang sifatnya permanen. Artinya koreksi fiskal yang dilakukan tidak akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun pajak berikutnya. Yang kedua adalah beda waktu. Beda waktu ini merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-Undang PPh yang sifatnya sementara. Artinya
Koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun-tahun pajak berikutnya. Penyesuaian atas beda waktu penghasilan akan menyebabkan penyesuaian positif pada saat penghasilan diterima dan akan menyebabkan koreksi negatif pada tahun-tahun berikutnya. Dan penyesuaian positif ini akan menyebabkan laba kena pajak akan bertambah, sedangkan koreksi negatif tahun-tahun berikutnya akan menyebabkan laba kena pajak akan berkurang. Penyesuaian atas beda waktu biaya dapat menyebabkan penyesuaian positif maupun penyesuaian negatif tergantung dari metode yang digunakan. Metodenya terdapat dua, penyesuaian ini terdapat dua, yaitu penyesuaian positif dan negatif. Penyesuaian positif ini adalah penyesuaian fiskal yang mengakibatkan adanya pengurangan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi secara komersial menjadi semakin kecil apabila dilihat secara fiskal, atau yang akan mengakibatkan adanya penambahan. Sementara penyesuaian negatif ini adalah penyesuaian fiskal yang mengakibatkan adanya penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi secara komersial sehingga semakin besar apabila dilihat secara fiskal, atau yang akan mengakibatkan adanya pengurangan. Materi berikutnya teknik rekonsiliasi fiskal. Yang pertama, jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, maka rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi. Yang kedua, jika penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti menambah laba pada akuntansi. Ketiga, jika suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi. Nah, yang keempat, jika suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal, maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi. Teman-teman, mari kita lihat bersama-sama contoh format rekonsiliasi fiskal. Contoh rekonsiliasi fiskal yaitu laba menurut laporan keuangan komersial ditambah penyesuaian negatif. Dari penyesuaian negatif yaitu pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan, pengeluaran berkaitan penghasilan yang bukan objek pajak, pengeluaran berkaitan penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final, dan beda penghitungan antara pernyataan standar akuntansi dan PPH. Jadi total koreksi positif ditambah dengan laba menurut laporan keuangan komersial. Yang kedua, penyesuaian negatif. Laba menurut penyesuaian negatif dikurangi, yaitu penghasilan yang bukan objek pajak, penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final, beda perhitungan antara pernyataan standar akuntansi dengan PPH. Jadi total koreksi negatif dikurangi dengan itu hasil Jadi itu hasilnya penghasilan kena pajak menurut fiskal itu dia dikurangi dengan dia disesuaikan dengan penghasilan menurut komersial. Jadi itu hasilnya menjadi PPH terutang. Lalu hasil yang menjadi PPH terutang jadi perbedaan dimasukkan sebagai koreksi penyesuaian positif apabila
Yang pertama, pendapatan menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi atau suatu penghasilan diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi. Yang kedua, biaya atau pengeluaran menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi atau suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut fiskal tetapi diakui menurut akuntansi. Perbedaan diakui sebagai koreksi negatif. Apabila pendapatan menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi atau suatu penghasilan tidak diakui menurut fiskal atau bukan objek pajak tetapi diakui menurut akuntansi. Yang kedua, biaya atau pengeluaran menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi atau suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut fiskal tetapi tidak diakui menurut akuntansi. Yang ketiga, suatu pendapatan telah dikenakan pajak penghasilan bersifat final. Baik, sekarang masuk pada sesi tanya jawab. Kami memberikan kesempatan untuk 3 orang penanya. Yang pertama, Nur. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya ingin bertanya, apa dampak rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan dan pajak yang harus dibayar? Apa dampak rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan dan pajak yang harus dibayar? Terima kasih. Baik, Saudari Queen Kolostika. Pertanyaan dari saya mungkin seperti Nursanti. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan saya mungkin seperti Nursanti, tapi di sini saya lebih ke terhadap laba kena pajak, laba ini. Jadi apa dampak rekonsiliasi fiskal terhadap laba kena pajak? Saudari Enda. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya ingin bertanya, apa yang menyebabkan koreksi fiskal sangat erat kaitannya dengan persiapan dan perhitungan pajak tentang selama 1 tahun terutama bagi wajib pajak. Apa yang menyebabkan koreksi fiskal sangat erat kaitannya dengan persiapan dan perhitungan pajak terutama selama 1 tahun terutama bagi wajib pajak badan. Baik, kami meminta beberapa menit untuk mencari jawaban. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan yang pertama dari Saudari Nursanti. Apa dampak rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan dan pajak yang harus dibayar? Berikut ini adalah dampak rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan dan pajak yang harus dibayar. Yang pertama adalah perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya. Yang pertama terhadap pelaporan keuangan, laba akuntansi dihitung berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, yang mungkin mengakui pendapatan dan biaya pada waktu yang berbeda dibandingkan dengan aturan perpajakan. Yang kedua, pada pajak yang harus dibayar, laba fiskal dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, yang dapat mengakibatkan penyesuaian positif atau negatif terhadap laba akuntansi. Yang kedua, pada pengakuan aset dan kewajiban pajak. Kewajiban pajak tangguhan. Yang pertama, pada laporan keuangan, penyesuaian yang dilakukan selama rekonsiliasi fiskal dapat mempengaruhi pengakuan aset dan kewajiban pajak tangguhan. Dan yang kedua, pada pajak yang harus dibayar, tidak mempengaruhi pajak yang harus dibayar secara langsung, tetapi aset atau kewajiban pajak tangguhan akan mempengaruhi laporan keuangan di periode mendatang. Apakah dapat diterima? Terima kasih.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Queen. Apa dampak rekonsiliasi fiskal terhadap laba kena pajak? Dampak rekonsiliasi fiskal terhadap laba kena pajak bisa positif maupun negatif tergantung pada beberapa faktor seperti yang pertama, perbedaan temporer. Perbedaan temporer terdapat dua, yaitu yang bersifat positif dan negatif. Perbedaan temporer yang bersifat positif yaitu menambah laba kena pajak karena beban fiskal lebih tinggi daripada beban akuntansi. Contohnya, penyusutan fiskal yang lebih cepat daripada penyusutan akuntansi. Perbedaan temporer yang bersifat negatif yaitu mengurangi laba kena pajak karena beban fiskal lebih rendah daripada beban akuntansi. Contohnya, cadangan kerugian piutang yang lebih besar di akuntansi daripada di fiskal. Yang kedua yaitu penghasilan atau beban yang tidak dapat diakui atau dikurangkan di fiskal. Itu yang pertama, penghasilan yang tidak diakui di fiskal. Menambah laba kena pajak karena ada penghasilan yang tidak kena pajak. Contohnya, laba dari penjualan aset tetap dibebaskan pajak. Yang kedua, beban yang tidak dikurangkan di fiskal, yaitu mengurangi laba kena pajak karena ada beban yang tidak boleh dikurangkan untuk menghitung pajak. Contohnya, biaya hiburan dan sumbangan yang tidak memenuhi syarat. Dan yang ketiga yaitu tarif pajak. Tarif pajak yang berbeda dapat mempengaruhi dapat rekonsiliasi fiskal. Contohnya, tarif pajak yang lebih rendah untuk UMKM dapat menghasilkan dampak yang berbeda dibandingkan dengan perusahaan besar. Bisa diterima? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Angela. Apa yang menyebabkan koreksi fiskal sangat erat kaitannya dengan persiapan dan perhitungan pajak terutang selama 1 tahun pertama bagi wajib pajak badan? Nah, koreksi fiskal yang dapat menyebabkannya itu yang pertama, perbedaan perlakuan akuntansi dan pajak, yaitu laporan keuangan perusahaan disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku, sedangkan perhitungan pajak didasarkan pada peraturan pajak yang berlaku. Yang kedua, penyesuaian pendapatan dan beban. Beberapa pendapatan atau beban yang diakui dalam laporan keuangan tidak diakui sebagai objek pajak, atau sebaliknya tidak diakui dalam laporan keuangan tetapi diakui sebagai objek pajak. Yang ketiga, penghapusan penambahan item pajak. Terdapat item tertentu yang mungkin perlu dihapus atau ditambahkan dalam perhitungan pajak. Misalnya, biaya yang tidak dapat dikurangkan menurut aturan pajak atau pendapatan yang diakui sebagai bagian dari basis penanganan pajak. Yang keempat, pemanfaatan fasilitas pajak. Fasilitas pajak seperti insentif, pengurangan, atau pembebasan pajak harus diperhitungkan dengan tepat. Koreksi fiskal membantu memastikan bahwa perusahaan memanfaatkan fasilitas tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan yang terakhir, transaksi khusus. Nah, transaksi khusus tertentu seperti transaksi antar perusahaan afiliasi atau transaksi internasional seringkali memerlukan penyesuaian khusus sesuai dengan peraturan perpajakan untuk menghindari manipulasi pajak dan memastikan kepatuhan. Apakah bisa diterima? Jadi kesimpulannya itu rekonsiliasi fiskal yaitu suatu mekanisme untuk menyesuaikan laporan keuangan komersial perusahaan menjadi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Rekonsiliasi yang dilakukan akan menghasilkan koreksi fiskal yang akan mempengaruhi besarnya laba kena pajak serta pajak penghasilan PPh terutang. Koreksi fiskal dilakukan karena adanya perbedaan antara laba atau rugi menurut perhitungan akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Teknik rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan cara jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal, maka kurangkan sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi
Begitupun sebaliknya, dan jika suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah biaya pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti laba menurut akuntansi, begitupun sebaliknya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.